Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah yang disia-siakan ya. Saya merasakan energi dari orang yang merasa ya disia-siakan, dimana ini ungkapan hatinya yang terdalam, ataukah mungkin ini dirimu yang disia-siakan ya. Dan ya nanti kita lihat energinya bagaimana, apakah ini terkoneksi dengan dirimu atau dirinya dari koneksi inisial dan zodiaknya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan ya bisa sebagai acuan dalam hidupmu untuk bisa lebih introspeksi diri. Oke, dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, nilai energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ataukah dirimu sendiri yang mana disia-siakan. Disia-siakan karena apa? Nanti kita lihat ya. Oke, ini bisa disia-siakan karena pasangan, bisa disia-siakan dalam hubungan ya, keluarga, ataupun ya nanti kita lihat siapa yang menyia-nyiakan kamu, ataupun dia yang terkoneksi dengan dirimu. Kalau dia berarti ya mungkin dalam hubungan, ataupun ya bicara tentang kehidupan ya. Oke, berikut di kartu pertama di sini ada Temperance. Wow. Saya lihat di sini kamu merasa disia-siakan, ataupun mungkin kondisinya ini lebih mungkin ke kamu ya. Ada broken home. Kamu merasa bahwa orang tua kamu tuh tidak menginginkan kamu, ataupun mungkin marah, tidak mendidik ya, orang tua egois. Ini bicara tentang seolah-olah kamu tidak diinginkan lahir di dunia ini. Ini ada dalam tanda kutip ya. Mungkin kamu ada kepahitan dalam diri kamu yang mana disia-siakan. Ini pun energinya bisa up ya. Jadi banyak orang, kalau ini tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saja ya. Karena saya mengambil sesuai tema, energi yang paling dominan sesuai tema kita. Ya. Jadi merasa arti hadir saya ini di dunia ini untuk apa gitu. Kalau hanya bikin orang tua saya marah atau membuat saya tidak bahagia dan dia tidak bahagia. Ataupun mungkin kondisinya broken home ya. Ini entah broken home dari dirimu atau orang tuamu. Kalau dari dirimu sendiri ya, kamu merasa pasanganmu tuh tidak bertanggung jawab, kok saya disia-siakan gitu ya. Terus anak saya gimana gitu ya, saya harus berpisah atau saya harus mengurusnya sendiri, saya capek. Nah, ini ada kelelahan di sini. Kalau orang tua yang broken home, kamu merasa bahwa orang tuamu kok nggak peduli pada kamu. Ini lebih ke orang tua yang pergi ya. Kalau kamu bersama ibu kamu berarti orang tua kamu yang laki-laki, ayah kamu jarang ketemu kamu, atau bahkan sudah tidak ada kontak sama sekali, seolah-olah ya kamu tidak diinginkan gitu. Kamu merasa seperti begitu. Ataupun ibumu ya ngomel mulu ya. Ataupun walaupun mungkin masih bersama dua-dua, tetapi seolah-olah kamu itu kayak diduakan, ada dibanding-bandingkan dengan saudaramu yang lain. Ataupun mungkin kondisinya kamu salah dan salah, tidak pernah benar, selalu dimarah,
selalu ditekan, selalu bahkan ada yang dipukul, atau bahkan ada cacian atau kata-kata kasar yang sebenarnya kamu sangat tersakiti keluar dari mulut orang tua kamu ini, sehingga kamu merasa terabaikan. Ini kalau bicara ke orang tua mungkin lebih ke diri kamu ya. Tetapi kalau bicara tentang hubungan ya kamu menyesuaikan saja. Kalau kamu koneksi dengan anak kamu berarti kalau kamu sebagai orang tua berarti anakmu lagi merindukan kamu, dia merasa tersia-siakan karenamu, karena mungkin kamu tidak menjenguknya atau terlalu kaku atau terlalu kasar ya dalam mendidik anak. Kalau kamu sebagai anak ya jangan berpikir negatif ya, selalu kuatkan dirimu karena kamu adalah manusia terpilih untuk menjalankan tugas hidupmu, takdirmu. Kamu orang hebat ya. Oke, berikutnya di sini yang merasa tersia-siakan. Wow, di sini ada perjuangan ya. Perjuangan ini lebih ke karir. Ada yang manipulatif ya. Ataupun bosmu itu hanya memanfaatkan kebaikan kamu atau kelebihan kamu pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa. Pergi, gitu pun pasangan. Ya, contohnya kalau kamu sudah tidak produktif ya, kamu dilengserkan gitu. Dulu kamu produktif, kamu disanjung waktu dia masih butuh kamu ya. Ini kalau bicara tentang karir ya. Pada saat kamu produktif, kamu bisa menghasilkan cuan untuknya ya. Maksudnya kamu kerja gitu kan, kamu sebagai bawahan, kamu loyal. Tetapi sekarang kamu mungkin sudah ya tidak dipedulikan lagi karena dia sudah mempunyai yang lain, penggantimu, entah mesin atau orang lain. Karena sekarang AI lebih canggih, mesin canggih ya. Kalau pasangan di sini ya merasa bahwa disia-siakan aja. Pada saat kamu mempunyai sesuatu dia datang, pada saat kamu nggak punya sesuatu dia pergi, ataupun sebaliknya ya. Dia merasa kamu, kalau seandainya ini di energi dia ya seolah-olah kamu tuh matre, begitu kasarnya, seperti gitu. Dimana pada saat dia mempunyai ada sesuatu yang baik ya, pokoknya intinya dia merasa kamu memanfaatkan dia, ataupun mungkin kamu yang merasa dimanfaatkan. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena dibicara tentang perjuangan, dimana perjuangan dia sia-sia. Ada yang pergi menikah dengan yang lain, dimana pacarnya sama yang lain, nikahnya sama yang lain. Pada saat kamu sukses menurutnya ya, kamu dengan orang lain. Pada saat susahnya ya dari nol, dia yang bersamamu, atau kamu yang menemaninya dari nol ya. Pada saat dia sukses dia pergi dengan yang lain, seolah-olah kamu tuh sudah nggak ada artinya buat dia gitu ya. Oke, berikutnya ada High Priestess. Wow, di sini ada kekecewaan terhadap Tuhan. Ini mungkin lebih ke dirimu ya, karena Tuhan nggak pernah kecewa terhadap umatnya ya. Kalau dirimu di sini ya, karena ada beberapa yang mungkin kondisinya, kok hidup saya begini-begini terus Tuhan, saya sudah berbuat baik tapi kok masalah silih berganti, kok saya sudah memilihmu. Ini ada macam contoh cinta beda agama, ataupun mungkin kondisinya ya lebih spiritual, saya sudah korbankan semuanya untuk saya lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan, tetapi kenapa hidupku begini-begini saja. Ada yang kecewa terhadap Tuhan ya, seolah-olah hidupku nih kok gini-gini saja, nggak ada perubahan, malah silih berganti, masalah datang silih berganti gitu. Jadi ini ada masalah pasangan, masalah hidup, kerjaan, keuangan, masalah anak. Mungkin ditinggalkan pasangan, ya harus urus anak sendiri, sekarang terjerat hutang piutang, anaknya tantrum, stres, atau bahkan ada anak cacat, mendapatkan anak cacat, ataupun susah mendapatkan anak ya, akhirnya ya ribut dalam rumah, ataupun ada kerenggangan antar pasangan ya. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan tapi kok nggak ada solusi gitu, seolah-olah Tuhan kok jauh dari saya, yang lain pada diberkati kok saya tidak gitu. Jadi ada kekecewaan terhadap Tuhannya. Wow, banyak doa ya. Ingat, semua itu ada saat yang tepat untukmu. Sekarang belum saatnya, karena Tuhan itu akan memberikan pada saat kamu mampu, di waktu dan di saat yang tepat. Saat ini belum tepat ya, harus sabar. Oke, berikutnya kita lihat ada justice. Wow, di sini ada yang sakit hati, entah dirimu entah dirinya ya,
yang mana bicara tentang pemberian. Ini entah pemberian cinta, entah pemberian barang ya. Dimana ada yang ditipu, ya dia sudah baik, mempercayai untuk kerjasama, ujung-ujungnya pasangan atau ini bicara tentang dagang bisnis ya, karena saya lihat di sini bisnis, ada bisnis keluarga juga, curang ataupun tidak jujur ya. Sudah dikasih tugas, sudah dikasih tanggung jawab, sudah dipercaya, malah mencuri. Nah ini ada seperti gitu. Jadi kecewa terhadap karyawannya sendiri ataupun pasangan sendiri ataupun keluarga. Karena tadi saya bilang ada perusahaan keluarga di sini. Ya. Adapun juga bicara tentang ya hutang piutang ataupun mungkin kondisinya bicara tentang sia-sia, ini kan perjuangan tidak sampai akhir gitu, tidak selesai sampai akhir. Contohnya ya, diajak kerja sama tetapi ujung-ujungnya pada saat ada masalah ya sudah dikasih tinggal, bye. Perusahaan urus aja sendiri sampai bangkrut, ataupun mungkin kondisinya ya nasib anak-anak atau nasib karyawan ya kamu urus sendiri gitu. Ataupun mungkin kondisinya MLM, dia yang ngajak-ngajak, ujung-ujungnya ada masalah ya, minta pertanggungjawaban, dia bilang itu di ini saya kan cuman bawahan, itu uangnya sudah store di sana ya, nggak ada pertanggungjawaban, merasa bahwa saya sudah ditipu gitu. Entah kamu entah dia ya, karena saya lihat di sini ada yang investasi bodong ya, dimana di awal menggebu nanti investasi ini bunganya sekian-sekian, pada saat drop atau minta pertanggungjawaban ya kacir sana sini, alasan sana sini ya, bahkan ada yang kabur. Nah ini ya, entah kamu entah dia ya, jadi kamu bisa menyesuaikan di mana ya, serasa bahwa kamu ini kok kayak orang-orang bodoh gitu, kok bisa ditipu gitu, padahal saya berpendidikan. Terus pendidikan saya ini fungsinya apa kalau saya dibodohi, masih tetap bisa dibodohi orang gitu. Bahkan mungkin orang ini tidak jauh lebih pintar dari dirimu. Ini kalau seandainya ini terjadi pada dirimu, bisa dibodoh-bodohi gitu ya. Dan terakhir yang disia-siakan ini tentang uang ya. Wow, ini bicara tentang hampir mirip ya. Sudah di awal tadi berarti energinya up karena diulang lagi. Bicara tentang keuangan ya. Pada saat ada uang, ada dirimu gitu menurutnya, atau mungkin menurutmu pada saat saya ada uang, saya sukses, semua datang, dari keluarga yang tidak dikenal sampai keluarga yang dikenal pun datang. Tetapi pada saat, atau bahkan bukan keluarga ya, ngaku keluarga gitu, pokoknya baik, ramah ya, tetapi pada saat saya nggak ada duit, wow, semuanya pergi, semuanya alasan ini itu, bahkan sepi, ataupun mungkin kondisinya ya nggak dihormati sama sekali, nggak ada nama. Nah ini ya, ataupun mungkin juga disia-siakan, ini serasa kayak kok hidup saya karena saya kurang uang jadi saya di dapur gitu, sedangkan orang yang punya uang gitu semua ada di depan bercerita sanda gurau gitu, seolah-olah saya ini hanya pembantu aja di dalam keluarga ini. Ini pun bisa kamu di keluarga suamimu atau keluarga istrimu ya, seolah-olah kamu merasa bahwa kamu terkucilkan dari saudara-saudara yang lain gitu. Kayak ada pilih kasih, ataupun mungkin keluargamu sendiri yang mana orang tuamu lebih fokus pada kakak atau adikmu yang lebih banyak uangnya gitu ya. Wow. Atau dirinya yang merasa bahwa kok kakak saya, kamu mungkin ya yang banyak uang, kok kakak saya perlakuannya beda dengan saya gitu. Maksudnya orang tuaku kok perilaku beda, atau kok saya sendiri dikucilkan. Nah ini mungkin ada beberapa dari adikmu ya, ataupun saudara-saudaramu yang lain yang merasa terkucilkan gitu ya. Wah, ini bicara tentang uang soalnya. Agak repot ya, agak riskan ya. Begitupun sikap perilaku seseorang yang mana ya kita bisa lihat kalau bicara tentang uang, karakter-karakter mereka itu semua manis. Tetapi ya itulah dunia ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, yang merasa disia-siakan dalam hidup, ada dari hubungan, dari spiritual, dan dari keuangan. Oke, semoga resonate. Kita lihat dari koneksi inisial orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf K, ada huruf I, ada huruf V, ada huruf L, ada huruf T,
ada Y, D, C, F, J, M, R, E, O, H, S, N, D, P, A, dan ada huruf C. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf K, I, V, L, T, Y, D, C, F, J, M, R, E, O, H, S, N, D, P, A, dan C ya. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk inisial sudah, kita ke zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi ada dengan Capricorn, ada bintang Leo, Scorpio, Libra, Aries, Cancer, Sagittarius, ada bintang Taurus, ada bintang Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Capricorn, Leo, Scorpio, Libra, Aries, Cancer, Sagittarius, Taurus, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.